Bab 749. Ledakan, ledakan. Seiring dengan suara gemuruh dari langit, ratapan melengking bergema di langit. Zhou Tianxilao seperti duduk di frisbee di udara. Wajahnya tenang dan dia masih berputar dengan santai. Namun, ratusan roh naga terus-menerus berlari keluar dari lingkaran mereka, seperti badai yang menyapu segala sesuatu di sekitar mereka. Di bawah pemboman yang begitu berat, tidak ada ruang bagi keluarga Luo untuk mendekati 4 orang. Sebaliknya, setelah dipukul oleh roh naga ganas ini, roh dan roh mereka dihancurkan dan tubuh mereka hancur. Dalam sekejap, 10 orang yang tersisa juga hancur. Pupil matanya menyusut dengan keras, dan semua orang di antara hadirin terkejut. Bahkan jika dia adalah seorang fanatik bela diri seperti Li Jingtian, sepasang tangan besi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Mengaum. Tiba-tiba, nyanyian naga meledak, dan jiwa naga kuning yang ganas tiba-tiba bergegas ke Li Jingtian. Dengan lambaian kedua tangan, seekor naga hitam, penuh dengan roh jahat, tiba-tiba melonjak dari tubuhnya dan menghantam lurus ke depan. Cakar serial naga hantu. Bayangan cakar hitam mencakar naga kuning. Setiap cakar sangat tajam, seolah-olah bisa menghancurkan seluruh langit. Namun, naga kuning tidak peduli sama sekali, dan masih bergegas maju tanpa stagnasi. Menyentuh. Ada raungan di telinga orang-orang. Mereka tidak bisa membantu tetapi menutupinya. Mereka tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Orang-orang benar-benar mendengar suara fragmentasi di telinga mereka. Namun, saat berikutnya, saya mendengar suara yang membosankan, dan saya terkejut. Mau tak mau aku melihat ke langit dan memuntahkan seteguk merah. Seluruh tubuh tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan runtuh dengan lemah. Dan jiwa naga hitamnya menghilang. Li Tua, kelopak mata tidak bisa menahan gemetar. Luo Yunhai terkejut, tidak merasa menangis. Patah. Pada saat ini, bayangan gelap melintas, dan dalam sekejap dia datang ke tubuh Li Jingtian. Dia mengangkat tubuhnya yang hampir jatuh. Dia menatapnya dengan seksama. Dia tidak lain adalah Qiu Yanhai. Dia menatap Li Jingtian dalam-dalam. Melihat wajahnya yang marah dan putih, kelopak mata Qiu Yanhai bergetar dan hatinya tenggelam. Dia berteriak, wanita tua, bawa tuan muda pergi. Semangat lelaki tua Li pasti telah hancur. Kita tidak bisa berurusan dengan keempat lelaki tua ini. Pergi dari sini, jangan sentuh mereka. Tidak masalah, Pak Tua, Su. Bayangan putih lain melintas, dan Sue King melihat ekspresi bermartabat di wajahnya. Dia juga datang ke 3 orang Qiu Yanhai dalam sekejap. Dia membuka lipatan sutra putihnya di tangannya, melingkarkannya di pinggang mereka, dan menariknya dengan cepat tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langit dan bumi, Anda menutupi kami. Sudut mulut tidak bisa menahan asap, langit dan bumi 2 orang tua saling memandang, tetapi senyum pahit tak berdaya. Di hadapan tangan yang begitu kuat, di mana mereka bisa menghentikannya? Tapi demi keselamatan pemiliknya, mereka harus berani. Yin dan Yang membalikkan langit dan bumi, dewa dan roh berubah, menghubungkan langit dan bumi, dan mengunci Yin dan Yang. Murid tidak merasakan pembekuan, 2 orang bersama-sama minum suara besar, segel tangan Jue simpul bergerak. Tiba-tiba, suara rantai besi menyikat dan menarik terdengar di depan semua orang. Tiba-tiba, 2 rantai panjang seperti hitam dan putih terbang keluar dari tubuh mereka, tetapi ada 2 bau khusus Yin dan Yang pada mereka. Dalam sekejap mata, 2 rantai panjang itu melingkari lingkaran Zhou Tianxi masing-masing sebanyak 4 atau 5 kali, dan kemudian terkunci rapat. Lingkaran itu masih ingin bergerak, tetapi hanya mendengar suara rantai besi kerala, tidak peduli seberapa sulit untuk bergerak. Yah, itu menarik. Sepertinya itu bukan hanya kekuatan roh dunia. Alisnya sedikit bergetar. Wajah lelaki tua itu akhirnya memancarkan warna yang berbeda. Dengan anggukan ringan, lelaki tua lainnya kemudian berkata, rantai Yin dan Yang, hubungkan langit dan bumi. Sepertinya mereka telah mempersempit bidang mereka hingga seukuran rantai, tetapi sebenarnya mereka telah memperluasnya. Ini sangat sulit bagi kita untuk menyingkirkan kekuatan langit dan bumi. Saya tidak menyangka 2 orang ini datang dengan perubahan semangat medan seperti itu. Benar-benar keajaiban. Ham-ham, ya, langkah ini disadari oleh kami berdua ketika kami berada di tempat kejadian, tetapi kami menggunakannya untuk menjebak monster sungguhan. Dengan senyum dingin, kedua orang suci surga dan bumi mengangkat kepala mereka sedikit. Memikirkan adegan di mana tubuh unicorn 3 tautan kuno terperangkap, dia tidak bisa tidak berkata dengan bangga, sekarang kita telah memasuki keadaan virtual. Dengan bantuan para dewa dan roh di lapangan, langkah ini lebih hebat. Kami tidak percaya bahwa kalian 4 hantu tua bisa lebih sulit dari monster itu dan melepaskan rantai Yin yang kami. Petik 2. Dengan itu,
Tian Seng masih berteriak kepada Qiu Yanhai, dua orang yang terus-menerus menarik diri dari kejauhan. Anda membawa orang tua Li dan pemiliknya ke tempat yang aman untuk memulihkan diri. Di sini Anda memberikannya kepada kami. Kami berjanji bahwa keempat lelaki tua itu tidak akan pernah pindah dari sini sampai akhir perang. Petik 2. Yah, itu layak menjadi dua orang suci surga dan bumi terkuat saat itu. Momen kritisnya sangat bisa diandalkan, haha. Qiu Yanhai mengacungkan jempol dari jauh, tertawa dan memuji. Ketika Luo Yunhai melihat keempat lelaki tua itu akhirnya tertahan, dia juga menunjukkan senyum bahagia. Tapi di mana mereka tahu rasa sakit kedua orang suci? Alasan mengapa roh medan begitu kuat adalah karena ia memiliki wilayah yang luas. Semua kekuatan yang ditanggungnya dapat dibagi ke semua tingkatan, sehingga tidak akan terpengaruh dengan kuat. Tapi sekarang, mereka telah mempersempit ruang lingkup ke ukuran rantai. Dampak kuat dari orang tua pada hari keempat minggu itu segera memberikan tekanan besar pada bidang mereka. Meskipun dua rantai menghubungkan langit dan bumi, tekanan ini telah ditransfer banyak. Namun, bagian yang tersisa dari kekuatan yang kuat, masih membiarkan seluruh tubuh mereka naik dan turun setiap otot kencang, dahi sudah mengeluarkan keringat halus. Tetapi mereka masih menggigit gigi, bersikeras, bahkan jika otot dan pembuluh darah istirahat, juga ingin mematuhi. Karena mereka tahu bahwa jika ini mereka tidak bisa menghentikan 4 monster tua di sini, tuan mereka akan segera mati. Jadi pada saat ini, mereka menggunakan hidup mereka sendiri, dengan keempat lelaki tua itu. Namun, situasi ini tidak diketahui orang lain. Beberapa penyembah tua dari Sekte Kebijakan Sihir melihat bahwa bahkan Zhou Tianxi terjebak. Mereka terkejut dan memuji, praktisi sekuler ini benar-benar tidak sederhana. Mereka bahkan terjebak dalam 4 naga dari 1 pedang dan 5 naga. Bahkan di 3 sekolah berikutnya, tidak ada yang bisa melakukannya. Ya, bagaimana praktisi sekuler ini bisa begitu kuat? Mereka benar-benar pembantu yang dipanggil oleh pengurus rumah tangga Zuo. Mereka tidak normal seperti pengurus rumah tangga Zuo. Tapi mereka memiliki keterampilan yang sangat unik. Mengapa mereka tidak menggunakannya sekarang untuk membunuh begitu banyak orang? Ya. Apakah mereka hanya berpura-pura dipaksa saat ini? Setelah pujian, ada kecurigaan dan rumor. Ketika dua orang suci surga dan bumi mendengarnya, mereka mengepulkan wajah, dan tangan mereka masih terikat erat, tetapi mereka diam-diam marah di dalam hati mereka. Pada akhirnya, siapa yang akan menggunakannya dengan mudah? Setelah gerakan ini, diperkirakan meskipun mereka tidak terluka parah atau mati, mereka tidak akan bisa bertarung lagi. Jika bukan untuk menyelamatkan pemiliknya, tidak peduli berapa banyak orang yang mati di sini, mereka tidak akan mudah keluar. Tetapi orang-orang tidak mengerti semua ini, bahkan Luo Yunhai dan Qiu Yanhai dan orang lain tidak mengerti ini. Hanya Zuo Fan, yang tampaknya melihat petunjuk, diam-diam mengangguk, sebuah tangan perlahan menyentuh cincin itu. Tampaknya kartu truf harus digunakan pada akhirnya. Hahaha Zuo Fan, kamu tidak berpikir bahwa kamu dapat menghentikan 4 naga sekte Xuantian dengan 2 orang itu. Zhou Tianxi sudah tua. Kamu terlalu naif. Namun, sebelum Zuo Fan mulai melakukan sesuatu tentang itu, suara Koko tiba-tiba terdengar. Ketika dia menoleh dan melihat sekeliling, dia melihat bahwa Xuan Zong berteriak dengan puas di wajahnya. Kemudian dia menunjuk ke posisi 4 tetua dan berteriak, maka Anda dapat melihat dengan baik dan merasakan apa itu keputusasaan. Dalam sekejap mata, dia melihat bahwa keempat lelaki tua itu masih duduk diam tanpa membuka mata. Mulut lelaki tua itu sedikit miring, dan dia terkekeh, haha jangan terbawa oleh ketidaktahuan. Meskipun Anda memiliki beberapa kelebihan di bidang ini, itu tidak cukup untuk membuka mata saya kepada Anda berempat. Petik 2. Begitu kata-kata itu selesai, naga di sekitar mereka tiba-tiba mempercepat kecepatan renangnya. Pada saat yang sama, gelombang riak kuning terus-menerus bergetar keluar, yang membuat rantai yin yang berdering dan bergemerincing. Melihat ini, kedua orang bijak itu Yin dan Yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan alis mereka dan bergegas untuk menyegel. Mereka berteriak, tidak ada gunanya. Kita terhubung dengan langit dan bumi Erpuf. Namun, sebelum mereka melanjutkan membicarakannya, tubuh mereka tiba-tiba mandek, mata mereka membeku, dan kemudian mereka semua memuntahkan seteguk darah merah. Begitu mereka jatuh, mereka sudah pingsan tanpa daya. Ledakan. Pada saat yang sama, ledakan besar meledak, dan riak kuning memenuhi langit, dan rantai ganda yin yang juga dengan cepat retak dan menghilang dalam kehampaan. Roh kita berempat adalah roh naga bumi, yang berasal dari nadi bumi. Kalian berdua akan memperkenalkan kekuatan kita ke langit dan bumi, dan kita secara alami akan beresonansi dengan bumi dan meningkatkan kekuatan kita.
Berapa lama rantai yin yang Anda dapat bertahan di bawah serangan 2 fase? 4 orang tua masih melayang dengan tenang di kehampaan. Seorang lelaki tua sedikit gemetar dan tertawa pelan. Yah, itu bukan karena semangat Anda lemah, tetapi karena Anda bertemu kami, kamu hanya tertahan. Tubuh 2 orang suci surga dan bumi jatuh ke tanah tanpa daya. Matanya kosong dan menyipit ke 4 pria, tetapi matanya penuh keengganan. 4 orang tua masih tidak lihat mereka. Lelaki tua lain berkata, mereka baru saja roh keduanya telah rusak parah, tidak lagi sulit untuk bergerak, tidak dapat berlari. Ayo pergi dan suruh semut-semut itu melompat-lompat selesai. Petik 2. Mengangguk sedikit, 3 orang tua lainnya setuju. Kemudian, lingkaran 4 lagi mengi dan menyerang orang-orang. Pada saat itu, mereka menyerang medan perang sebenarnya dari 2 tuan. Kali ini, benar-benar seperti serigala ke dalam domba, 4 naga terbang, ketika sekelompok ahli strategi iblis segera dimusnahkan. Berteriak, takut, tidak pernah berhenti. Semua tetua sekte Suantian mempersembahkan pengorbanan, tetapi ada ledakan kegembiraan dan panggilan terus-menerus. Pengorbanan 4 yang paling dihormati Zensong bergabung dengan lingkaran perang, yang benar-benar mengubah dunia. Keuntungan besar yang diciptakan oleh sihir Chie Zong di awal hilang dalam sekejap, dan dia berada dalam situasi putus asa yang hampir mati. Dari semua orang di sekte sihir Chie mengungkapkan keputusasaan dan penyesalan. Bab 750. Satu demi satu jeritan di telingaku. Mengaum, teriakan sorakan, bergema di langit. Es dan api, beberapa senang, beberapa sedih. Setelah 4 monster tua secara resmi bergabung dengan lingkaran perang, hati semua orang di sekte Mence jatuh ke dalam gua es dan penuh dengan keputusasaan. Namun, semua orang Suantian Zong bersorak dan antusias. Hanya dalam beberapa saat, lusinan master klan sihir Chie jatuh, dan moral mereka anjlok. Beberapa dari mereka sudah menjadi pemalu sebelum bertarung. Bahkan jika mereka bertarung dengan master virtual umum, mereka tidak memiliki keberanian. Mereka takut untuk melarikan diri di tempat dan tidak memiliki kekuatan tempur. Seperti yang dapat Anda bayangkan, jika Anda terus seperti ini, Anda akan kalah. Zuofan, apa yang harus kita lakukan? Jika kita terus seperti ini, kita akan kalah. Ayo cari cara untuk keluar dari perbatasan. Yang Sa, dengan ekspresi berapi-api di wajahnya, bergegas ke Zuofan dan melaporkan dilemanya, medan perang timur saya telah dikalahkan dan mundur. Dan tidak bisa bertahan lama. Pada saat ini, Bai Gongfeng dan yang lainnya juga terbang dari barat, dahi mereka penuh keringat, hal yang sama berlaku di barat. Kemana lelaki tua itu pergi minggu itu, tidak ada rumput yang tersisa. Kami tidak bisa bertarung lagi. Petik 2. Pengurus rumah tangga Zuo, lorong di tengah akan dikelilingi oleh mereka. Mari kita konsentrasikan semua kekuatan kita untuk menerobos pengepungan, atau akan terlambat. Qi Gong datang dari pintu keluar tengah dengan wajah bermartabat dan mendesak. Matanya sedikit menyipit, dan Zuofan menolak untuk menjawab, bahkan jika kita menerobos tengah, tidak ada gunanya. Meskipun rencana kita untuk melintasi perbatasan pertahanan musuh, kita telah menjadi kura-kura dalam toples. Kita hanya bisa bertarung tanpa menang, dan tidak ada jalan keluar. Iya, bahkan jika kita menerobos, jika kita tidak dapat menembus batas Suantianzong, kita masih akan dikelilingi oleh mereka dan tidak memiliki cara untuk hidup. Mendengar kata-kata Zuofan, Qi Gong juga menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia mengedipkan matanya dengan keras dan menarik napas dalam-dalam. Yang Sa menenangkan dirinya dan kemudian menatap Zuofan dengan sungguh-sungguh, apa yang kita lakukan selanjutnya? Apakah kita benar-benar ingin bertarung dengan prajurit terakhir? Tentu saja tidak. Tangkap rajanya dulu. Dengan kilatan esensi di matanya, Zuofan mengangkat matanya dan menatap Master Xuanzong tidak jauh. Ketika mereka tercengang, mereka segera mengerti apa yang dia maksud dan menatapnya dengan niat jahat yang sama. Ya, selama Anda menangkap orang tua itu, Anda tidak akan takut bahwa Suantianzong tidak akan mematuhinya. Melihat mata telanjang iblis-iblis ini, Master Xuanzong sudah memahami rencana mereka. Dia tidak bisa menahan tawa, tetapi melangkah mundur dan kembali, hahaha tidak semudah itu menggunakanku sebagai tameng. Hei, jika mudah, kamu akan tahu jika kamu sudah mencobanya. Senyum dingin, mulut Yang Sa menyilangkan lengkungan aneh dan meraung, saudara-saudara. Mari kita naik bersama dan menjatuhkan orang tua ini. Terserah kita untuk melihat apakah kita bisa keluar hidup-hidup. Mengaum. Begitu mereka mendengar bahwa masih ada cara untuk hidup, mereka segera mengerti, jadi mereka semua melangkah dan terbang ke Xuanzong Lord satu demi satu. Keinginan telanjang di mata itu seperti hooligan yang melihat wanita cantik. Kaisar Xuanzong tidak bisa menahan gemetar tubuhnya, dan wajahnya menjadi bermartabat.
Dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat kritis ini, dia telah menjadi sasaran kritik publik. Semua orang ingin menggunakan dia sebagai tameng, sehingga dia tiba-tiba dikepung. Dan Tuan Xuan Tianzong melihat bahwa tuannya telah menjadi sasaran gerombolan iblis ini, dan mereka datang untuk membantu satu demi satu. Akibatnya, perubahan besar terjadi lagi di medan perang. Alih-alih membentuk lingkaran di timur, barat, utara dan selatan, medan perang dipisahkan. Sebaliknya, Qi dan Qi berkumpul di sana dengan Xuanzong sebagai pusatnya. Seolah-olah dia adalah seorang koki terkenal, dan semua orang ingin merampoknya. Jie Pak Tua Xuan, jadilah perisai daging manusia kami dan bawa kami keluar dengan senyum aneh. Lebih dari 30 ahli sekte Ce ajaib muncul 100 meter jauhnya dari tubuh utama Xuanzong, dan lebih dari 30 dewa dan roh mengguncangnya. Pupil matanya menyusut, dan kepala Xuanzong dipenuhi keringat. Bahkan jika dia berubah menjadi 8 tingkat kultivasi virtual, dia tidak bisa menahan pengepungan begitu banyak ahli. Namun, tepat ketika Patriark Agung berada dalam situasi yang sulit dan harus melepaskan diri, auman naga terdengar melalui telinga semua orang. Kemudian, lingkaran cahaya jatuh ke mata semua orang, dan roh naga besar yang luar biasa bergegas ke semua orang di sini. Itu hanya nafas waktu, tetapi setelah mendengarkan ratapan, 30 master telah dalam keadaan hancur dan punah. Di depan Xuanzong, ada lingkaran kuning yang akrab dan menakutkan, dikelilingi oleh naga raksasa, dan 4 lelaki tua duduk dengan tenang di dalam lingkaran. Pupil matanya menyusut dengan keras. Orang-orang dari sekte sihir Ce terkejut dan berseru, Zhou Tianxi sudah tua, mereka ada di sini begitu cepat. Dengan kata-kata ini, semua orang dari sekte sihir Ce berkumpul di sisi Zuofan. Mereka menatap 4 monster tua di depan dengan ketakutan. Semua orang Xuan Tianzong juga datang untuk menjaga Tuan Xuanzong. Mereka semua tersenyum dan meremehkan. Tiba-tiba, kedua belah pihak berhenti bertarung satu sama lain. Sebaliknya, mereka memulai konfrontasi yang jelas. Namun, dibandingkan dengan Xuan Tianzong, yang sekuat pelangi, sekte sihir Ce penuh dengan ketakutan, dan ketakutan. Hanya karena 4 monster tua dari sisi lain tak terbendung. Hahaha Zuofan, aku tidak peduli untuk bertarung denganmu lagi. Kami berempat, Xuan Tianzong, disembah di sini. Anda ditakdirkan. Anda ingin memindahkan saya? Mari kita lewati kami berempat. Dengan senyum dingin, Kaisar Xuanzong menatap Zuofan dengan ekspresi bangga dan cemoohan. Ketika Xuan Shaoyu melihatnya, dia tidak dapat mengambil kesempatan untuk mempermalukan lawannya. Jadi dia juga berteriak, Zuofan, kamu adalah putra iblis. Anda tidak sebaik babi atau anjing. Setelah beberapa saat, saya akan mencabik-cabik Anda dan memberi makan hewan liar, harimau, dan macan tutul di aliran gunung, sehingga Anda tidak akan pernah menjadi supernormal. Hahaha. Menggigit giginya dengan keras, semua orang di sini marah, tetapi tidak berdaya. Akhirnya, mata Siyi beralih ke Zuofan, dan mata mereka bertanya-tanya. Apa yang harus dilakukan, pengurus rumah tangga Zuo? Tidak membantu itu. Anda memaksa saya untuk melakukan ini. Jangan menyesalinya. Saya akan menggunakan kartu truf terakhir. Jangan tersenyum ringan, mata Zuofan berkedip, sedikit memutar cincin, menyeringai. Bukan dari Zeng, Yang Sa segera bereaksi untuk datang, dan kemudian wajah serius, Zuofan, kamu ingin naik sendiri? Apakah kamu datang sendiri? 1000 dingin bayangan Leng, tetapi alis dalam, mengental dengan cara yang berat, 4 kekuatan penyembahan itu paling kuat. Bagaimana kamu bisa menjadi lawan mereka? Namun, begitu dia mengatakan ini, Kuilang melambaikan tangannya dan berkata dengan senyum ketidaksetujuan, ribuan bayangan, kamu tidak mengenal pengurus rumah tangga Zuo. Tetapi pengurus rumah tangga Zuo memiliki keterampilan yang unik. Anda tidak melihatnya. Steward Zuo menembakkan api hitam pada pertemuan naga ganda, dan semua monster akan segera melihat Raja Neraka. Batuk. Bualan Kuilang belum berakhir, tetapi Zuofan telah batuk dan memotongnya. Wajahnya penuh rasa malu. Sejujurnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang keempat lelaki tua ini. Awalnya, dengan kekuatan guntur hitam, itu benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh dunia. Namun, setelah naga ganda bertemu, dia tidak bisa keluar lagi, karena kondensasi api hitam harus digabungkan dengan langit yang terbakar, api emas dan api hijau, dan guntur ungu dapat dicampur. Tetapi dia tidak memiliki api emas. Naga api emas di pertemuan naga ganda hanyalah sedikit dari sisik daunnya yang mencuri, bukan miliknya. Oleh karena itu, tanpa cara yang kuat, dia tidak bisa menghadapi monster tua yang begitu kuat. Adapun metode lain, dia mengambil mengeluarkan tentara suci yang dicuri dari istana Suanglongde untuk menggunakannya.
Tapi dengan cara ini, dia akan terungkap. Karena itu, dia tidak mau mengungkapkan cara yang akan menyebabkan masalah besar bagi dirinya sendiri kecuali dia harus melakukannya. Namun, kata-kata Kui Lang menarik perhatian orang lain. Semua dari mereka melihat ke tempat Zuofan, menunggu dia untuk datang dengan beberapa cara habis-habisan untuk mengendalikan musuh. Bahkan 4 monster tua di sisi yang berlawanan mempercayainya, dan tertawa kecil dan berkata, "Oh, kamu adalah pemimpin dari kelompok orang ini. Saya pikir itu luar biasa. Saya juga ingin melihat apakah Anda memiliki strategi untuk melawan keempatnya. Saya harap kita bisa membuka mata kita dan melihat-lihat, hehe." Ya, Zuofan, jika Anda baik hati, Anda dapat menantang kekuatan 4 penyembah. Bagaimanapun, untuk Anda, regangkan kepala Anda adalah pisau, dan mengecilkan kepalamu juga merupakan pisau. Apa bedanya? Haha. Kaisar Xuanzong mengambil kesempatan itu untuk tertawa tanpa henti. Sudut mulutnya sedikit tertarik. Zuofan menatap mata orang-orang dengan penampilan berbeda. Dia memiliki periode sayap, cemoohan dan kekaguman. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan tertawa. Saya khawatir saya akan mengecewakan Anda, tetapi saya tidak bermaksud melakukannya sendiri. Mendengar ini, orang-orang dari Sekte Sihir CE mau tak mau merasa tersesat, menghela nafas dan menggelengkan kepala. Mengapa, bahkan pengurus rumah tangga Zuo tidak bisa melakukannya? Namun, sebelum mereka menunjukkan keputusasaan mereka, Zuofan membalikkan kata-katanya dan berkata, "Namun, saya harus memainkan kartu truf ini, dan Anda memaksa saya untuk memainkannya. Jangan menyesalinya." Dengan itu, mata Zuofan membeku, tangannya melambai, dan cahaya biru tiba-tiba muncul. Kemudian, seorang anak berusia 6 atau 7 tahun tiba-tiba muncul di depan semua orang, tetapi itu adalah Gu Santong yang pantang menyerah. Setelah lama menguap, Gu Santong berbaring dan menatap Zuofan dengan lembut, "Ayah, bagaimana aku bisa dilepaskan begitu lama? Aku hampir tertidur. Aku akan membiarkanmu keluar. Kamu adalah kartu truf kami. Bagaimana kamu bisa muncul sesuka hati? Kamu harus keluar pada saat yang kritis, kan?" Sudut mulutnya menyeringai, wajah Zuofan penuh bujukan. Penampilan anak-anak mengirimkan senyum murni. Gu Santong mengangguk sedikit dan dengan mudah menerima alasannya. Namun, orang lain di tempat kejadian terkejut, terutama mereka yang akrab dengan Zuofan, seperti Yang Sa, yang menatapnya dengan tatapan bingung dan memarahi. "Apa yang kamu lakukan, kartu? Bagaimana Anda melepaskan putra Anda?" "Ya, dia adalah kartu truf saya." Dia mengangguk dengan jelas. Zuofan mengangkat wajahnya dan meraung dengan bangga, "Sebagai seorang ayah, putra saya adalah kartu truf terbesar dalam hidup saya." Xuan dan semua orang Xuan Tianzong, termasuk 4 monster tua, dengarkan baik-baik. Jika Anda ingin memindahkan Laozi, Anda harus lulus ujian anakku dulu. Suara nyaring Zuofan bergema di telinga semua orang. Gu Santong sangat bangga. Mampu melindungi ayah dari angin dan hujan, menjadi ketergantungannya, tetapi hidup si kecil ini adalah kehormatan terbesar. Namun, ketika orang lain mendengar kalimat ini, mereka benar-benar terpana. Tidak hanya orang Xuan Tianzong, tetapi juga orang-orang klan Mengs menatap kedua ayah dan anak itu dengan wajah bingung. Mereka berjalan bolak-balik di depan mereka untuk waktu yang lama, tetapi mereka semua memarahi dalam diam, binatang. Bab 751. Aku juga murid berbakat pertama, Zuofan dari Shizu yang mampu mengalahkan semua pahlawan di pertemuan naga ganda. Dia adalah seorang pahlawan. Pada akhirnya, dia harus bersembunyi di balik boneka. Lebih baik menjadi terkenal daripada untuk bertemu. Sebuah busur mencemooh melintasi sudut mulutnya, dan Tuan Xuanzong tersenyum dingin dan menolak berkomentar. Orang-orang Xuan Tianzong lainnya semua tertawa dan menertawakan Zuofan dan Sekte Iblis CE. Pada saat kritis, seorang bayi harus keluar. Meskipun semua orang dari Sekte Kebijakan Sihir berada dalam bahaya besar, mereka adalah master yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Mereka memiliki status, dan martabat. Bahkan jika mereka adalah anggota Jalan Iblis, mereka tidak bisa lakukan hal kotor seperti itu. Biarkan boneka maju dan berbaring. Jika ini tersebar, wajah lama mereka tidak akan dibutuhkan. Melihat Zuofan dengan wajah sedih, mata semua orang penuh dengan kesalahan. Ini kesalahan untukmu untuk meluncurkan perang ini. Kami akan kehilangan nyawa kami bersamamu, tapi kamu tidak bisa membiarkan kami kehilangan muka denganmu. Oh. Kami berutang padamu apa yang kami berutang padamu dalam kehidupan terakhir kami. Kami telah sangat dirugikan oleh Anda. Pengurus rumah tangga Zuo, jika kamu tidak punya jalan keluar, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Tidak perlu membawa anak keluar.
Apakah ini untuk memenangkan simpati musuh? Qi Gong menghela nafas tanpa daya. Ketika Yang Sa mendengar ini, dia juga mengeluh, Zuofan, saya tahu bahwa Anda adalah monster. Bocah ini telah mencapai tingkat kekosongan pada usia seperti itu. Dia memang berbakat. Dia adalah monster di antara monster. Seorang anak, dan dia tidak cocok untuk perang. Jangan biarkan dia bertahan, dan membalas dendam kita nanti. Mengapa membawanya keluar sekarang? Putuskan harapan kita, dan buat orang menertawakannya. Hei, pria gendut, apa yang kamu katakan? Aku pandai berkelahi. Ketika kamu mengatakan itu, kamu mempertanyakan kekuatanku. Marah menatap satu mata Yang Sa itu, lubang hidung tiga arah kuno menyemburkan dua udara kasar, guci suara saluran napas. Dengan senyum pahit, Yang Sa merasa tak berdaya untuk menyentuhnya. Kepala Gu Santong, tetapi dia memandang Zuofan dan menghela nafas, lihat anak ini. Ini seperti Anda, ini sangat kuat. Itu alami, tetapi tidak peduli seberapa kuat Anda tidak dapat melampaui kekuatan Anda. Tidak, dia baru saja berubah menjadi keadaan virtual. Bagaimana dia bisa melawan 4 monster tua yang mengubah kekosongan menjadi 9? Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Petik 2. Yang Sa memarahinya sebentar, tetapi Gu Santong sangat marah sehingga insangnya menonjol. Zuofan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tertawa pahit. Yang gemuk, kamu berani melihat ke bawah pada putra ketiga, maka Anda akan memiliki nasib buruk. Bang, suara renyah, 3 tong kuno sudah menggenggam pergelangan tangan Yang Sa. Yang Sa aleng, tidak mengerti, ada apa, hal kecil? Aku paling benci orang menyentuh kepalaku. Menggigit giginya dengan keras, mata Gu Santong melotot, dan dia akan mengerahkan kekuatannya. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba telapak tangan giok yang lembut meraih pergelangan tangannya, dan kemudian senyum lembut bergema. Telinganya, kamu adalah putra ketiga kecil, aku telah mendengar tentangmu. Bukan dari Leng, 3 putra kecil menoleh untuk melihat, tetapi hanya melihat wajah cantik dan menjijikkan di matanya, biarkan dia tidak bisa tidak Leng-Leng. Pegang tangan Yang Sa juga perlahan-lahan mengendur. Kalau begitu, nak, keselamatan kami akan bergantung padamu sebentar lagi. Chu Qingcheng perlahan membungkuk, sepasang tangan giok dengan lembut membelai wajah kecil Gu Santong. Dan sudut mulutnya menyunggingkan senyum mabuk, yang membuat Gu Santong merasa sedikit terpana, dan kemudian mengangguk dengan bingung. Ketika Zuofan melihat ini, dia tidak bisa tidak mengagumi keindahan Qingcheng. Dia bahkan jatuh cinta dengan kentut kecil seperti itu. Dia terbatuk sedikit, memandang Gu Santong, menunjuk ke Chu Qingcheng dan berkata sambil tersenyum, Sanzi kecil, ini istriku. Mulai sekarang, dia adalah ibumu. Ibu, setelah melihat Chu Qingcheng dalam-dalam, Gu Santong sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, bagus, bagus, aku menyukainya. Wajah Chu Qingcheng merah, Zuofan putih yang menawan, lalu memandang orang-orang di seberangnya, terutama Zhou Tianxiao, dan bertanya kepada Gu Sanchuan dengan prihatin. Apakah Anda yakin dengan orang-orang ini, 3 putra kecil? Apakah ada kesulitan? Sekelompok orang, sepotong kue. Memutar kepalanya dan melirik orang-orang itu, Gu Santong meremehkan untuk meringkuk bibirnya, dan kemudian dia berjalan ke arah mereka, ibu dan ayah, tunggu. Dalam waktu setengah jam, aku akan menyingkirkan sampah ini untukmu. Dengan linglung, Chu Qingcheng menatap sosok muda Santong kuno, dan kemudian menatap Zuofan, yang pipinya tiba-tiba memerah. Haha, bocah ini sama akrabnya dengan ayahnya. Panggilan yang menyenangkan bagi Zuofan, juga tidak merasa mengolok-olok suara. Chu Qingcheng memelototinya dengan tajam, tapi hatinya sangat manis. Namun, pemandangan seperti itu, di mata orang lain, terlalu aneh. Bagaimana orang tua bisa membiarkan anak-anak mereka mati? Meskipun keduanya tidak pro. Han Qianying mengerutkan kening dan memimpin untuk bertanya, Qingcheng, bagaimana kamu bisa menjadi seperti Zuofan, biarkan seorang anak. Kakak bela diri yang lebih tua, dia bukan lagi anak-anak. Dengan sedikit senyum, Chu Qingcheng berkata dengan tenang, dia ada di Tianyu kita. Tetapi dia tidak pernah dikalahkan. Dan nama nakal yang tak terkalahkan bocah itu bukan nama sebenarnya. Iya, bocah ini bahkan aku tidak benar-benar mengalahkannya. Zuofan terkekeh dan berkata kepada Chu Qingcheng, ya, Qingcheng, kamu tahu sedikit tentang Xiao Sanzi. Sambil tersenyum, Chu Qingcheng mengangkat alisnya dan berkata, tentu saja, meskipun aku sudah datang ke Xuan Tianzong, aku tidak masuk Tianyu. Tetapi semua hal yang terjadi pada Anda, para saudari dari gedung Huayu akan mengirimi saya batu giok, jadi Anda memiliki putra yang maha kuasa, saya juga sangat jelas. Hanya saja saya bertanya-tanya, cara apa yang Anda gunakan untuk menipu orang yang begitu kuat menjadi seorang putra?
Petik 2. Yah, ini seperti menipu seorang wanita cantik yang paling berbakat dan cantik di dunia untuk menjadi istrinya. Alice memilih. Zuofan tampaknya memiliki jari, tertawa keluar dari suara. Chu Qingcheng menatapnya, tetapi dia berkata dengan suara rendah, "Aku benci itu. Kapan kamu menjadi begitu fasih?" Dan karena kedua orang ini jarang saling mencintai, lembut dan menggoda satu sama lain, Gu Santong, monster sungguhan yang mengenakan kulit bocah nakal yang naif dan cantik, telah santai di medan perang. Semua mata orang menatapnya dengan cermat, menghela nafas, bingung, tetapi lebih banyak yang tidak berdaya. Meskipun mereka tahu bahwa Zuofan tidak tahu malu, mereka tidak berharap menjadi begitu tak tahu malu sehingga mereka benar-benar mengirim seorang anak, yang juga disebut kartu truf. Lihatlah wajah halus ini, tangan gemuk, orang ingin naik untuk mencubit wajah yang cantik, di mana ada kartu truf, jelas merupakan umpan meriam. Tuan Xuanzong juga mencibir dan berkata dengan nada mencemooh, apakah ini untuk bermain kartu simpati? Betapa menyedihkannya anak yang kesepian ini berkeliaran di dunia ketika orang tuanya meninggal. Haha, sayang sekali meskipun kita terkenal dan jujur, kita tidak pandai, kami tidak akan jatuh ke dalam perangkap dengan mudah. Petik 2. Itu benar. Iblis kecil telah memasuki kehampaan di usia muda. Apakah dia masih memilikinya di masa depan? Lebih baik menyingkirkan akarnya segera. Mungkin. Xuan Shaoyu mengepalkan tinjunya dan mengatupkan giginya. Dia mengangguk sedikit, dan Zhou Tianxi juga setuju. Seorang lelaki tua sepertinya berusaha memperbaiki namanya. Dia berkata dengan suara keras, "Nak, apakah kamu benar-benar ingin memulai dengan cara yang jahat?" Keempat lelaki tua itu tidak berhati lembut. "Jangan bicara omong kosong. Aku di sini untuk membunuhmu." Sedikit mengangkat kepalanya, Gu Santong melangkah maju, tanpa menyipitkan mata dan sombong. Ketika orang-orang dari Sekte Sihir CE melihat ini, mereka semua sama kagumnya. Mereka memuji sang pahlawan, tentu saja, cukup, seperti ayahnya, seperti putranya, sangat memberontak. Tetapi di mata orang-orang Xuan Tianzong, mereka semua menggertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Jelas bahwa iblis kecil akan tumbuh dan menjadi sombong. Jika kita tidak menyingkirkannya sekarang, itu pasti masalah besar di masa depan. Jenggotnya sedikit bergetar, dan lelaki tua itu tersenyum dingin dan mengangguk lemah. Bagus sekali. Karena Anda sudah sangat tua, Anda akan ditanam secara mendalam dengan akar kejahatan. Keempat lelaki tua itu mengatakan bahwa mereka tidak dapat melenyapkan iblis dan mempertahankan jalan, dan membantumu menyingkirkan dunia fana. Dengan itu, keempat lelaki itu telah mencetak selusin rahasia di tangan mereka, tetapi ketika mereka mendengar nyanyian naga yang mengejutkan, jiwa naga yang bergejolak menghantam Gu Santong dengan keras. Melihat ini, semua orang terkejut dan melihatnya dengan khawatir. Kemudian, dia menatap Zuofan dengan linglung di matanya, seolah mengatakan, "Ini milikmu, Nak, bukankah kamu menyimpannya?" Tapi mulut Zuofan selalu menggantung jejak senyum misterius, berdiri diam. Kemunafikan. Jika Anda ingin melakukannya, mengapa Anda memiliki begitu banyak omong kosong? Tapi biarkan dirimu dibenarkan dengan menindas orang lain, sekelompok orang munafik. Melihat naga ganas itu langsung menyerang, Gu Santong menyeringai dan membalikkan bibirnya dengan jijik. Tepat setelah naga mendekat, dia melambaikan tangannya sesuka hati. Menyentuh. Terdengar suara keras, dan sebelum orang-orang dapat bereaksi terhadap apa yang telah terjadi, naga telah ditampar oleh 3 mata rantai kuno, dan kembali ke lingkaran dengan teriakan. Keempat lelaki tua itu, sedikit menggoyangkan tubuh mereka, terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seorang anak memiliki kekuatan seperti itu untuk menerbangkan roh naga bumi dengan mudah. Namun, sebelum mereka melakukan tindakan apapun, 3 mata rantai kuno telah menginjak kaki mereka, dan dalam sekejap datang ke lingkaran mereka. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, tinju merah muda kecil mereka ditumbuk dengan pukulan keras. Ledakan. Ada suara gemetar bumi lainnya, dan naga bumi kuning, yang telah berkeliaran di sekitar lingkaran, tiba-tiba berbalik dan menunjukkan ekspresi panik dan kesakitan. Kemudian, dengan sekali klik, seolah-olah pinggangnya patah, naga kuning berubah menjadi bintang panjang dan menghilang. Dan lingkaran itu, juga pada saat naga itu menghilang, benar-benar runtuh. Kekuatan tumbukan yang kuat langsung ke depan keempatnya, sehingga keempat orang itu mengangkat tangan mereka bersama-sama. Bang 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 bang. Ada 4 suara keras lagi. Mereka semua diguncang ratusan meter dari langit. Ketika mereka berhenti, keempat lelaki tua itu sudah membuka mata dan menginjak udara tanpa memperhatikan penyamarannya. Melihat ke kejauhan di mana 3 tautan kuno, mata penuh kengerian. Kamu apa yang suci? Oh,
Kalian berempat tidak buta. Aku baru ingat bahwa kamu cacat. Kamu penyayang. Sekelompok penipu menipu simpatiku. Tapi sekarang sepertinya itu tidak perlu. Dengan sekali klik, Gu Santong mencubit tinjunya dan melihatnya dengan seringai di wajahnya. Namun, semua orang yang hadir benar-benar terkejut. Siapa yang mengira bahwa seorang anak berusia 6 atau 7 tahun dapat mengusir keempat monster itu dengan satu pukulan? Tidak heran pelayan Zuo baru saja mengirimnya sebagai kartu truf. Tampaknya memang begitu. Namun, orang macam apa keluarga ini? Yang satu lebih abnormal dari yang lain. Sangat mengembara di antara Zuo Fan dan Gu Santong untuk waktu yang lama. Mata semua orang terkejut dan curiga, dan perasaan di hati mereka bukan lagi kata-kata seperti apa yang harus dijelaskan. Saya hanya bisa menghela nafas bahwa ada begitu banyak setan di dunia. Bagaimana Anda bisa membiarkan saya menunggu orang normal untuk hidup? Bab 752. Kejutan yang tak tertandingi. Pada saat ini, mata semua orang tampaknya kosong. Mereka hanya menatap sosok muda Gu Santong. Suara mereka berdering, tetapi mereka tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Zuo, siapa putramu, Zuo Fan? Untuk waktu yang lama, Yangsa menggigil dalam suaranya. Begitu pidato ini diucapkan, sisa klan sihir CE menoleh dan melihat ke arah pengurus rumah tangga Zuoda ini, dengan kecurigaan yang mendalam di mata mereka. Setelah merenung untuk waktu yang lama, Zuo Fan tidak menjawab, tetapi menggelengkan lengannya dan berteriak, semuanya, mundur, menjauhlah dari mereka. Dengan itu, Zuo Fan memimpin mundur, dan orang-orang lainnya melihatnya dan bergegas untuk mengikutinya, dan segera mundur ke jarak 1000 meter. Tetapi orang-orang Xuan Tianzong, tampaknya mereka belum pulih dari keterkejutan barusan. Mereka bahkan tidak memperhatikan pergerakan lawan mereka. Mereka masih menatap Radian menghina dari sudut mulut sambungan 3 arah kuno, dan wajah mereka kusam. Yah, jarak ini harus dianggap aman. Ketika dia berhenti, Zuo Fan mengukur jarak dari kejauhan, lalu dia menarik napas panjang dan bergumam. Kemudian dia melihat ke Xiang Yangxia dan kemanusiaan lainnya. Apakah kamu tahu mengapa aku mengirim Xiao Sanzi keluar sekarang dan membiarkan dia bertarung di depanku? Menggelengkan kepalanya dengan bodoh, semua orang bingung. Dia menghela nafas tak berdaya. Zuo Fan berkata sambil tersenyum, karena temperamen bocah itu tidak terlalu baik dan kekuatannya tidak terbatas. Begitu dia menyalakan api, tidak ada yang bisa menghentikannya. Anda tahu, tujuan utama kami kali ini adalah memberi pelajaran pada Xuan Tianzong. Untuk menghancurkan gengsinya, apakah benar untuk menghancurkannya? Kalau tidak, bagaimana halaman naga ganda bisa diselesaikan? Petik 2. Hati tidak merasakan Lin, para tetua saling memandang, jelas mengangguk. Tidak peduli seberapa besar perselisihan itu tidak dapat merusak kekuatan tempur Shizu. Ini adalah prinsip 10 sekolah di Shizu. Jika tidak, Akademi Xuanglong tidak akan menyerah. Jadi aku benar-benar tidak ingin membiarkan bocah ini keluar dan membuat keributan besar sampai aku harus melakukannya. Mungkin jika seseorang tidak menjaga tangannya, keluarga ribuan tahun akan hancur sekali, sayangnya. Zuo Fan tertawa getir, tetapi menghela nafas, sayang sekali pihak lain tidak memahami situasi saat ini, jadi mereka harus memaksa saya untuk menggunakan gada pembunuh ini. Artinya, mereka telah membuat kesalahan sendiri dan tidak bisa disalahkan. Lao Zi, kakak, sepertinya kita menyerang orang duluan. Dia merasakan ketidakberdayaan Zuo Fan, tetapi dia terdiam di dalam hatinya. Pengurus rumah tangga Zuo terlalu tak tahu malu dan tidak memiliki integritas. Jika Anda datang untuk menyusahkan orang lain, apakah Anda masih ingin disambut dengan senyuman? Tapi ini juga normal, orang-orang di jalan iblis, orang-orang yang menggertak adalah hal biasa. Secara khusus, seperti pembantu rumah tangga Zuo, cara jahat tingkat tinggi, jujur, sombong, agar surga menggertak orang lebih umum. Namun, dia masih agak tidak jelas, jadi dia ragu, pengurus rumah tangga Zuo, putramu benar-benar memiliki kemampuan yang begitu besar. Bagaimanapun, Sekte Xuantian adalah salah satu dari 9 sekolah di aula. Jika kamu saya tidak percaya, Anda bisa melihatnya sendiri. Saya adalah Terminator terkenal di Tianyu. Kemanapun saya pergi, tidak ada kehidupan. Mengangkat bahu, Zuo Fan terkekeh dan mengedipkan mata ke arah kerumunan. Alis semua orang bergetar, dan mereka semua menoleh untuk melihat masa lalu, tetapi tepat setelah pukulan itu, Gu Santong mendekati Xuan Tianzong dengan santai. Matanya kosong. Bahkan Zhou Tianxilao bahkan tidak meliriknya. Dia benar-benar sombong. Yah, pengurus rumah tangga Zuo, sikap arogan dan gagah berani putramu sama denganmu, haha. Bai Gongfeng melihat sosok muda di kejauhan, dan tidak bisa menahan senyum pada Zuo Fan.
Tidak peduli apa yang mengangkat bahu, Zuofan tersenyum tidak peduli. Tapi Zhou Tianxi sangat marah sehingga paru-parunya akan meledak ketika dia melihat ekspresi Gu Santong sehingga dia tidak ingin memukulnya. Meskipun mereka tahu bahwa bocah itu tidak sederhana, tetapi sangat sombong, tetapi biarkan mereka 4 orang tua yang dihormati ini bagaimana tidak tahan. Jangan gila. Kami berempat hanya meremehkanmu dan belum siap. Jangan berpikir kami berempat benar-benar tidak punya cara untuk berurusan denganmu. Oh, iya, kalau begitu lanjutkan. Begitu alisnya bergetar, Gu Santong mencibir padanya, dan, dengan jijik di wajahnya, mengaitkan jari-jarinya dengan jijik, dan berkata dengan jijik, jangan menggonggong, anjing tua. Ada semacam perkelahian. Tiba-tiba, wajah Zhou Tianxi memerah dan giginya terkatup. Orang-orang Xuan Tianzong juga terkejut. Mereka melihat penampilan rambut dan kumis keempat lelaki tua itu, dan kemudian melihat hantu kecil yang mengerikan ini. Mereka sangat khawatir. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar bahwa seseorang berani menghina keempat penyembah mereka yang paling kuat, meskipun anak itu memang memiliki kekuatan. Master paling kuat. Jenggotnya sedikit bergetar, dan keempat mata Ki tua itu berbinar, dan tangannya disegel. Kemudian dia mendengar raungan naga yang mengejutkan, dan keempat naga raksasa itu terbang di udara dan berjalan selama 9 hari. Kemudian cahaya kuning bumi menyembur keluar dari bumi dan langsung menuju ke langit, terjalin dengan 4 naga raksasa. Akhirnya, cahaya kuning tajam melintas dan berubah menjadi naga bumi kuning dengan panjang 100 zang dan membubung di langit. Itu seperti menghancurkan semua napas berat dunia, serta momentum mengerikan yang tampaknya menghancurkan seluruh dunia, dan kemudian langsung ke tekanan 3 lulus kuno. Namun, 3 tautan kuno hanya sedikit bergetar, kelopak mata terkulai, tetapi tidak ada kendala besar. Namun, semua orang di sekitar, termasuk Master Sekte Strategi Sihir, yang hanya terpengaruh oleh napas, sudah kehabisan napas dan merasa sesak napas. Kekuatan semacam ini lebih dari 100 kali lebih kuat daripada roh naga yang dilepaskan oleh 4 orang itu. Han Qianying tidak bisa membantu tetapi matanya tertegun dan berteriak, ini adalah susunan 4 elemen Zhou Tian. Mendengar ini, Yang Sa dan orang lain yang telah melihat kekuatan formasi semuanya terkejut, dan wajah mereka menjadi bermartabat. Sekejap, itu adalah susunan aneh dari 4 Master Ranah Shenzhou. Sekarang, 4 Master Transformasi Kekosongan dan 9 level bekerja bersama untuk membentuk susunan. Betapa dahsyatnya kekuatan itu. 4 elemen arai Zhou Tian adalah kekuatannya bumi dan 4 unsur. Ini memiliki kekuatan tak terbatas. Dengan kekuatan 4 pengorbanan besar, saya khawatir Master Umum dari keadaan peleburan jiwa tidak dapat menahan salah satu dari mereka. Anak itu berbahaya. Mata sedikit juling virtual, air ruohua beberapa terowongan khawatir. Begitu dia mengatakan ini, hati semua orang tenggelam. Kemudian mereka semua melihat Zuofan, tetapi Zuofan masih tampak seperti sumur tua, polos dan acuh tak acuh. Xiao Sanzi adalah darah ortodoks Qilin. Ini pada awalnya adalah kesatuan jiwa dan tubuh. Tidak masalah apakah dia telah mencapai ranah pencairan jiwa. Apa yang skala Anda bisa lakukan di awal, Xiao Sanzi bisa melakukannya lebih baik. Kapan Xuanzong melihat semua ini, dia melihat bahwa keempat penyembah akhirnya menggunakan keterampilan tata graha mereka. Dia berharap bocah lelaki itu akan mati. Dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi liar lagi dan tertawa terbahak-bahak, hahaha bersiaplah untuk mengumpulkan mayat dari anakmu. Anda pasti sudah memahami kekuatan susunan 4 elemen Zhou Tian. Tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa susunan 4 elemen Zhou dan Tian diciptakan oleh 4 penyembah. Sekarang, apa yang digunakan 4 penyembah bukanlah susunan 4 elemen Zhou dan Tian, tetapi susunan panjang Zhou Tian Kang yang lebih kuat, diringkas oleh 4 roh naga bumi. Anda ditakdirkan untuk kalah. Mendengar apa yang dikatakan ayahnya, Xuan Shaoyu tidak bisa menahan tawa, seolah-olah dia telah memenangkan perang. Orang-orang Xuan Tianzong saling menertawakan, tetapi semua orang dari Sekte Sihir CE menjadi pucat dan menggigit gigi mereka dengan keras. Hanya Zuo mata Fan menyipit, tetapi tidak ada ekspresi. Sebaliknya, mereka memandang Gu Santong dan berkata dengan lemah, 3 putra kecil. Tidak masalah, dia melambaikan tangannya perlahan, dan Gu Santong mendengus. Meskipun dia serius, dia membalikkan mulutnya dengan jijik dan berkata, di mataku, jiwa naga hampir sama dengan Loah. Itu tidak menghalangi saya. Sambil tersenyum, Zuofan tahu bahwa Xiao Sanzi, sebagai putra Qilin, adalah jiwa dari binatang suci. Bahkan jika itu adalah jiwa dari naga langit, bagaimana dia bisa menempatkan jiwa dari naga bumi di dalam hatinya? Jadi, Zuofan lama memuntahkan seteguk gas keruh, juga sangat nyaman.
Tetapi ketika Zhou Tianxi mendengar kata-kata heroik Xiao Sanzi, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada menghina, "Iblis kecil, aku belum melihat dunia. Tahukah Anda bahwa jiwa bumi adalah esensi bumi, dan itu akan tumbuh lebih dari puluhan kali melalui langit dan bumi. Tidak mudah untuk mengalahkan jiwa naga. Jadi apa? Ini loh ah." Dengan sedikit senyum, Sutra Gu Santong tidak menganggapnya serius, dan menantang, "Jika kamu tidak melakukannya, aku akan melakukannya dulu." Janggutnya bergetar hebat. Mata Zhou Tianxi memerah dan menggertakkan giginya dan berkata, "Anak bau, beraninya kamu memandang rendah kami? Dalam hal ini, kami akan membuat Anda sukses dan mengirim Anda kembali ke barat sesegera mungkin." Begitu kata-kata itu jatuh, tangan keempat pria itu berubah, dan kemudian mereka menunjuk dengan keras ke tiga mata rantai kuno. Meraung ke langit dan mengenai tubuh yang halus. Mau tak mau aku melihat pemandangan ini, dan suaraku bergetar. Hanya beberapa orang, seperti Zuofan, yang percaya pada kekuatan Xiao Sanzi. Mereka terlihat tenang dan tenang. Mengaum, ditemani oleh nyanyian naga besar, naga raksasa itu berkedip, dan tekanan kuat turun ke bumi, dan tingkat seluruh tanah diturunkan hingga kedalaman beberapa ribu meter. Semua orang yang hadir, meskipun bukan dampak frontal naga, tetapi juga oleh angin kencang tekanan geng, seluruh tubuh akan retak, bahkan kulit tidak bisa menahan retak. Orang tidak merasa terkejut. Di bawah tabrakan yang begitu kuat, bahkan orang lain merasa begitu. Jenis apa tekanan adalah anak di tengah. Namun, ketika orang melihat tiga Li kuno Nex, mereka hanya bisa tercengang. Karena anak di posisi paling sentral dari tekanan kuat, tidak hanya tidak memiliki jejak rasa sakit di wajahnya, tetapi juga cukup tenang. Tampaknya tekanan di wajahnya adalah angin lembut dan hujan ringan, yang tidak dapat menghancurkan. Semua praktisi menjadi tekanan kuat yang dihancurkan. Kakinya terpisah perlahan. Gu Santong mengangkat kepalanya dan melirik naga yang akan mendekat. Dia mengambil napas dalam-dalam. Cahaya merah di seluruh tubuhnya juga bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Di antara murid-muridnya, seseorang siap untuk keluar dari tubuh kapan saja. Unicorn yang ganas, yang merobek segalanya, juga berlari dan berayun. Sepertinya dia tidak sabar untuk menunjukkan kegilaannya sisi kekerasan.